Bismillahirrahmanirrahim. Ini silsilah Raja Lasem menurut cerita Lasem oleh Raden Panji Kamza, kemudian disalin oleh Raden Panji Karsono, kemudian oleh Pebabar Lasem, Pebabar Semarang. Cuma sayangnya Pebabar Semarang belum bisa menunjukkan naskah asli dari Raden Panji Kamza maupun Raden Panji Karsono. Nah, jadi Raja Adipati Lasem ketika Lasem menjadi negara bagian Majapahit di masa Hayam Wuruk. Jadi, negara bagian itu diantaranya Lasem, negara bagian Lasem. Rajanya adalah famili beliau sendiri, famili Hayam Wuruk, namanya Sri Rajasa Duhitendu Dewi menjadi raja. Beberapa keturunannya kemudian Badrawardana, Widya Badranala. Di masa Badranala inilah kemudian beliau berwasiat kepada keturunannya penerusnya, yaitu Wirabajra di Sirombo atau Babrawu, menyampaikan supaya keturunannya mempersilahkan, tidak melarang rakyatnya kalau ingin memasuki agama Rasul, maksudnya agama Islam. Itu bentuk toleransi itu. Badranala, Wirabajra. Jadi Wirabajra kemudian punya anak Wiranegoro. Dan di masa Wiranegoro adalah menantu Sunan Ampel. Istrinya adalah Nyi Ageng Maloka, makamnya di Saruban. Adapun Wiranegoro makamnya di Sirombo, di Loh Gading. Nah, kemudian punya anak Soleha menjadi istri dari Raden Fata. Itu kan punya cerita besar Lasem. Nah, kemudian sepeninggal Nyi Ageng Maloka dan Wiranegoro, tahta pemerintahan Lasem dipimpin oleh keturunan dari Santi Badra atau juga Wilwatikta. Wilwatikta ini menantu dari Mbah Syekh Bejagung Tuban. Keturunan yang menurut versi ini diantaranya adalah Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo ini punya kakek Mbah Bejagung Tuban. Menurut cerita ini, kalau hanya menyampaikan. Nah, keturunan yang menjadi raja akhirnya kemudian Santi Puspa Adipati Lasem, kemudian diteruskan Kusuma Brata sampai pada masa keturunannya Tejo Kusumo I atau Mbah Srimpet, makamnya di Masjid Jami Lasem. Makamnya di masa Tejo Kusumo I inilah kemudian bersama menantunya itu Mbah Sambu Putu Joko Tingkir mendirikan Masjid Jami Lasem. Memberikan kelihatan ketokohannya gitu. Seorang muslim yang taat bikin Masjid Jami Lasem dengan konsep alun-alun, ada masjidnya, ada keratonnya, sampai pada Tejo Kusumo II, Tejo Kusumo III. Tejo Kusumo III ini adalah saudara dari Raden Wigit Pademan Rama. Di Sedang Coyo, tokoh yang dipancung oleh Belanda karena kepahlawanannya. Mertua Trunojoyo. Beliau punya keturunan dari yang Semilir dan punya keturunan putu Suryo Kusumo, pejuang di Goa. Jadi Goa perlu adakan tahlilan nih. Jadi asal pahlawan dari Suryo Kusumo ini. Jadi pejuang di sana ada makamnya. Nah, keturunannya dari situ kemudian Tejo Kusumo IV, 5 menurunkan RP Margono yang tadi barusan kita tahlil di Dorokanda. Margono. Yaitu beliau kan berarti dari keturunan yang berjiwa pejuang, ikhlas untuk agama, untuk tanah air. Sampai kemudian punya putu Raden Kamza dan Kamboro. Raden Panji Kamza yang makam yang ini, menjadi tokoh literasi yang menyusun cerita tentang Mbahe, tentang cerita Lasem, tentang leluhure. Dan ini Raden Kamza punya saudara Raden Panji Kamboro.